Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang sama-sama kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita kepada Allah yang maha tinggi. Karena hanya dialah yang layak kita agungkan, Dia yang layak kita puja. Mari kita angkat satu pujian bersama-sama. Tuhan, Engkau adalah Allah yang layak kami agungkan, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua mahkota dunia aku letakkan Tuhan. Semua mahkota dunia akan ku letakkan. Semua pujian manusia tak ku hiraukan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Luar biasa. Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Ya, amin. Ada sukacita terbesar sebab Tuhan itu maha besar. Ya. Semua tentang kemuliaannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, Haleluya. Haleluya. Luar biasa pagi hari ini. Mari kita menjadi lebih dari pemenang dalam Tuhan. Amin.
Yesus, Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami punya harapan yang banyak padamu Tuhan. Yang mungkin kami tak bisa untuk mengatakannya satu persatu Tuhan. Tapi kami yakin percaya Engkau mengetahui segala hal tentang kami. Engkau mengerti semuanya tentang kami tanpa kami berkata. Kami punya iman Tuhan, bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Kasih-Mu
Engkaulah tempat di mana kami berlindung. Engkaulah tempat di mana kami mengandalkan Engkau. Dan terima kasih Engkau mengirim Roh Kudus di tengah-tengah kami. Terima kasih Roh Kudus Engkau curahkan di tengah-tengah kami untuk menolong kami, untuk menuntun kami. Dan Roh Kuduslah yang akan memampukan kami menjalani hari-hari kami. Supaya hidup yang hanya sekali ini menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya hidup yang sekali ini menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami semuanya pasti diberkati oleh firman Tuhan ketika kami buka hati untuk apa yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kembali menyapa Anda semuanya. Hari ini kita bersyukur karena kita juga memperingati hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudara, Roh Kudus dicurahkan bagi kita orang percaya, supaya kita semuanya dituntun, supaya kita dibimbing, dan supaya kita menjadi orang yang berkemenangan. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Mari kita membuka bersama-sama untuk mendasari apa yang kita akan pelajari hari ini. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, mari kita membaca ayat yang ke-8. Ayat yang sangat populer, ayat yang kerap dibahas ketika di tengah-tengah hari Pentakosta seperti sekarang ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, Roh Kudus dicurahkan kepada kita orang percaya. Salah satu tujuannya adalah supaya kita menerima kuasa. Kenapa kita perlu menerima kuasa? Dan firman Tuhan berkata seperti ini, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada kita supaya hidup Anda, hidup saya menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ketika Anda berada di rumah, di tengah-tengah keluarga Anda, hidup Anda akan menjadi berkat di rumah tangga Anda, di keluarga Anda. Ketika Anda bekerja, di kantor Anda, dimanapun Anda berada, disitulah kita harus menjadi saksi Tuhan. Dan yang menarik adalah, apa kata firman Tuhan bagi kita semuanya hari ini? Bagaimana kita menjadi saksi Kristus melalui karya Roh Kudus. Dan kita belajar di sini bahwa bukan hanya sekedar manifestasi Roh Kudus yang perlu kita ketahui. Tapi yang terutama adalah kita menjadi saksi Kristus justru melalui buah Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Hidup Anda menjadi saksi Kristus yang efektif bukan ketika kita di gereja berbahasa roh. Ketika kita mengalami manifestasi Roh Kudus, saya berkata itu hal yang penting. Karena gereja kita pun mempercayai bahwa kita percaya akan bahasa roh. Tetapi yang terutama untuk menjadi saksi Kristus akan terlihat jelas justru melalui buah roh dalam hidup kita sehari-hari. Apakah Anda memiliki kasih? Apakah Anda memiliki sukacita di tengah situasi seperti ini? Apakah Anda tetap merasa damai sejahtera ketika badai hidup datang dalam hidup Anda? Apakah Anda memiliki kebaikan? Apakah Anda memiliki kesabaran? Apakah saudara memiliki kelembutan? Apakah Anda memiliki kesetiaan? Apakah kita memiliki kerendahan hati? Dan apakah kita memiliki penguasaan diri? Sekali lagi, menjadi saksi yang paling efektif adalah ketika kuasa Roh Kudus membuat kita berbuah-buah dalam hidup ini. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Mari kita baca ayat ini. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Ayat ini saya yakin kalau Anda menerima dengan sungguh-sungguh akan mengubah perspektif kita dalam melihat, memandang hidup. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi bagaimana Bapa dipermuliakan? Yaitu jika kamu berbuah banyak
Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapa dipermuliakan bukan ketika kita sukses, tetapi ketika kita berbuah. Saya ulangi, Bapa di sorga dipermuliakan bukan ketika kita sukses, tetapi ketika kita berbuah. Bukan successful, tetapi fruitful. Ada dua hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Successful dan fruitful, berhasil, sukses, dan berbuah, itu dua hal yang benar-benar berbeda. Orang yang berhasil belum tentu berbuah. Tetapi kalau dia berbuah dalam hidupnya, pasti dia orang yang berhasil. Saudara-saudara, saya ingin menyatakan kepada saudara supaya kita tidak punya cara pandang yang sempit, yang keliru dalam memandang kekristenan. Kekristenan bukan soal keberhasilan, kesuksesan di dunia. Kekristenan soal berbuah-buah yang lebat. Sekalipun di dalam konteks berbuah itu, keberhasilan ada di dalamnya. Kesuksesan dan keberhasilan adalah dua hal yang berbeda. Saya tanya kepada Anda, misalnya terjadi seperti ini. Seorang pebisnis, dia sangat sukses dalam bisnisnya, perusahaannya, dan dia punya mansion yang mewah, dia punya mobil mewah. Saya tanya kepada Anda, ketika pebisnis ini sukses dalam pekerjaan, tapi dia memperlakukan pekerjaannya dengan kasar misalnya. Ketika dia sewenang-wenang dengan pegawainya, kalau ditanya apakah dia pebisnis sukses, jawabannya adalah iya. Karena bukti bahwa dia punya banyak kekayaan, punya mobil mewah, punya rumah mewah, menunjukkan dia orang yang berhasil. Tetapi ketika ditanya apakah dia berbuah, jawabannya adalah belum tentu. Anda bisa tangkap sesuatu? Berhasil belum tentu berbuah. Orang yang terkenal bisa disebut orang yang berhasil. Orang yang punya posisi kedudukan bisa disebut orang yang sukses. Bahkan seorang pendeta kalau punya gereja yang besar, punya jemaat yang banyak, bisa disebut pelayanannya berhasil. Tetapi soal buah, ukurannya tidak dihitung dari seberapa besar gerejanya, seberapa banyak jemaatnya. Tetapi ukurannya adalah apakah kehidupannya bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Ukuran saya sebagai pendeta berhasil bukan ketika kita bisa bangun gereja yang megah, yang besar, yang mewah. Ukuran hidup saya, pelayanan saya berhasil ketika orang-orang yang ada di keluarga saya yang pertama-tama mereka menikmati buah dalam hidup saya. Ketika saya berada di tengah banyak orang, mereka terberkati dalam hidup saya. Jadi ukurannya bukanlah ukuran keberhasilan, kesuksesan seperti yang kerap kali didengung-dengungkan oleh dunia. Bukan successful, but fruitful. Saya berdoa cara pandang ini akan mengubah kita semuanya, bukan lagi menjadi orang Kristen yang egosentris. Karena kesuksesan biasanya bicara soal pencapaian saya, biasanya berbicara soal seberapa banyak pengaruh saya, biasanya berbicara soal apa yang saya bisa nikmati, apa yang saya dapatkan dan seterusnya. Tetapi berbuah itu bicara soal saya diberkati supaya hidup saya bisa dinikmati oleh banyak orang. Saya diberkati supaya keluarga saya yang pertama-tama mereka menikmati dampak dari hidup saya. Kemudian keluarga besar saya, kemudian tetangga kanan kiri saya, kemudian lingkungan pekerjaan saya, kemudian orang-orang yang ada di sekeliling saya. Jadi saya pikir kita perlu mendefinisikan ulang keberhasilan itu apa. Keberhasilan tanpa disertai dengan buah, itu bukanlah keberhasilan menurut ukuran firman. Sekali lagi firman berkata, Bapakku dipermuliakan kalau engkau berbuah banyak. Saudara-saudara, maka kita hari ini akan berbicara soal buah-buah dalam kehidupan. Minggu depan, kalau Tuhan izinkan, nanti kita mulai khotbah berseri tentang buah roh. Tapi hari ini saya akan mendasari dulu bagaimana kehidupan yang berbuah itu. Matius pasal yang ke-7, mari kita baca
Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Matius 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapal sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Saudara-saudara, silsilah keluarga itu adalah hal yang penting. Setuju? Kenapa silsilah keluarga bagi kebanyakan orang adalah hal yang penting? Karena contoh yang gampang dilihat, nama Anda itu mengandung silsilah keluarga Anda. Misalnya nama saya, itu mengandung silsilah keluarga saya. Nama saya Petrus Quick. Quick adalah nama marga. Jadi dari papa saya, dari engkong saya, dari terus keturunan demi keturunan akan selalu dilekatkan nama Quick. Demikian juga nama-nama yang hari ini kita kenal. Hari-hari ini saya melihat ya, kalau anak muda kasih nama anaknya selalu arahnya ke barat-baratan. Betul enggak? Maaf kata, nama Bambang, nama Agus, Joko, Slamet, Sugeng, itu hampir kita tidak temukan di zaman sekarang. Selalu ke barat-baratan. Tetapi yang menarik adalah, sekalipun nama depannya barat, nama keluarga selalu dilekatkan di sana. Makanya kita mendengar nama Michael, Michaelnya keren, belakangnya tetap Santoso, saudara. Betul enggak? Namanya mungkin konglomerat gitu ya, James, keren, nama James, bagus. Tapi nama belakangnya adalah Riyadi. Kenapa? Kenapa nama depannya bagus, nama belakangnya kelihatan tidak matching? Ini bukan soal matching, tidak matching. Ini soal silsilah. Kalau yang cewek, ada yang namanya Catherine, tapi belakangnya Wibowo, saudara. Satu kali kami di mobil, saya bersama istri dan kedua anak saya. Jadi ini pengalaman sekedar intermezzo, pengalaman buat saya, menggelikan gitu. Satu kali saudara, anak saya yang kecil, berapa tahun yang lalu ya, jadi masih kalau ngomong celetukannya, itu tidak pernah saya duga gitu ya. Dia menceritakan salah seorang temannya ya. Anggap saja karena saya takut jangan-jangan teman yang dimaksud dia mendengar nama ini ya. Sebut saja nama Jessica. Sebut saja. Dan nama belakangnya adalah Wibowo. Karena saya masih ingat nama belakangnya. Kemudian saya tanya kepada anak saya, panggilannya siapa, Will? Bowo katanya gitu saudara ya. Jadi saya agak geli gitu ya. Karena dia jawabnya spontan gitu ya. Ya maksud saya adalah nama depannya keren. Tapi nama belakangnya tetap toh dilekatkan nama keluarga. Kenapa? Silsilah keluarga itu hal yang penting. Apalagi bagi orang Yahudi. Jadi saya jelaskan sebentar. Kebudayaan Yahudi adalah orang-orang sangat mengagung-agungkan silsilah keluarganya. Orang Yahudi adalah orang yang paling bangga dengan keyahudiannya. Jadi tidak semua orang itu bangga dengan ras dan sukunya, tetapi lain cerita kalau bicara soal orang Yahudi. Mereka merasa bangsa yang paling hebat, bangsa superior, bangsa yang kelasnya paling tinggi dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Ini orang Yahudi. Mereka merasa keturunan Abraham, sehingga mereka yakin hidup mereka dipilih oleh Allah, dicintai oleh Allah, diberkati oleh Allah dari turun temurun, saudara. Sampailah kita pada cerita dari ayat yang kita baca. Ceritanya adalah orang Farisi dan orang Saduki datang kepada Yohanes Pembaptis untuk minta dibaptis. Bukankah ini hal yang baik? Betul?
Bukankah ketika ada orang datang kepada hamba Tuhan dan minta untuk dibaptis, itu hal yang baik. Tetapi yang mengejutkan adalah apa jawaban daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dengan terus terang berkata seperti ini. Hai kamu keturunan ular beludak. Loh, ini minta baik-baik untuk dibaptis. Tapi Yohanes justru menjawab dengan keras. Kamu keturunan ular beludak. Siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Kenapa Yohanes Pembaptis membaptis banyak orang? Justru ketika orang Farisi, orang Saduki, orang yang sangat rohani, terkenal sangat saleh, datang kepada Yohanes minta dibaptis, malah Yohanes berkata, kamu ini keturunan ular beludak. Yohanes Pembaptis tahu persis niat motivasi mereka dibaptis. Bukan karena sungguh-sungguh bertobat, tapi hanya karena sekedar melakukan kegiatan ritual agamawi. Orang Farisi, orang Saduki adalah orang yang hanya fokus melakukan ritual-ritual keagamaan. Makanya Yesus berkata keras tentang kelompok ini. Engkau kelihatannya secara agamawi melakukan hal yang baik, tapi hatimu penuh dengan kebusukan. Engkau ini seumpama kuburan, dari luar dibuat indah, tapi dalamnya penuh kebusukan dan tulang belulang. Dan berkali-kali Yesus berkata tentang orang Farisi, celakalah kamu orang munafik. Saudara-saudara, dia datang kepada Yohanes Pembaptis bukan untuk benar-benar bertobat, tetapi hanya untuk sekedar melakukan ritual keagamaan. Makanya Yohanes Pembaptis berkata seperti ini, jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Orang Farisi ini berpikir, kalau aku keturunan Abraham, pasti diselamatkan Allah 100%. Kalau aku ini keturunan Abraham, pasti masuk surga 100%. Tapi Yohanes Pembaptis meluruskan cara pandang seperti itu. Kalau engkau tidak bertobat, kalau engkau tidak menghasilkan buah dalam pertobatanmu, dengan kata lain, sekalipun engkau keturunan Abraham, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lanjutnya, Yohanes Pembaptis berkata, kapak sudah disiapkan pada akar pohon. Kalau pohon itu tidak berbuah, maka pohon itu akan ditebang. Tidak peduli keturunan Abraham sekalipun. Tidak peduli orang Yahudi sekalipun. Intinya, tidak peduli Anda dan saya lahir langsung sebagai anak dari keluarga Kristen. Anda lahir nama Anda langsung nama Kristen. Tidak peduli mungkin orang tua Anda aktivis di gereja. Bahkan mungkin orang tua Anda adalah seorang hamba Tuhan pendeta. Tetapi kalau kita tidak bertobat, maka kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan pohon yang tidak berbuah pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara-saudara, pertobatan bukan karena silsilah keluarga. Pertobatan karena kita percaya Yesus dan mengizinkan hidup kita mengalami buah-buah dalam pertobatan kita. Ingatlah, orang Jawa punya falsafah yang bagus. Swarga nunut, neraka katut. Jadi tidak bisa soal keselamatan Anda dan saya hanya nebeng orang tua, nunut orang tua. Orang tuamu baik, Anda yakin bahwa Anda pasti juga selamat masuk surga. Ini urusan pribadi lepas pribadi. Bahkan suami istri sekalipun tidak bisa istri selalu katut dengan suaminya. Karena ini sebuah hal yang sifatnya personal. Anda percaya Yesus dan Anda harus putuskan untuk bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buah adalah ciri pertobatan. Tidak ada yang lain. Tidak soal Anda nangis-nangis tidak di gereja, karena itu bukan ukuran pertobatan. Kalau bicara soal nangis-nangis di gereja, banyak orang nangis tapi tidak mengalami pertobatan. Orang punya masalah besar datang ke gereja,
belum tentu bertobat, baru mikir masalahnya dia nangis. Mikir utangnya dia nangis. Dikejar-kejar utang dia nangis. Divonis dokter dia nangis. Jadi nangis bukan ukuran pertobatan. Pertobatan adalah sebuah sikap kita mengambil keputusan, percaya Yesus dan hidup kita benar-benar berubah. Itu pertobatan. Pertobatan itu kalau dulu tidak setia, dulu selingkuh, dulu berzina, sekarang dia setia kepada pasangannya. Pertobatan itu kalau dulu ngomongnya kasar, ngomongnya menyakitkan, ngomongnya selalu melukai, sekarang dia ketika mengucapkan sesuatu, suara yang keluar itu enak, menyejukkan, meneduhkan. Itu pertobatan. Pertobatan itu kalau dulu sukanya di rumah marah-marah terus, kalau dulu sukanya emosian dan sukanya menyalahkan kanan kiri, dan dia merasa diri yang paling benar, sekarang pertobatan itu artinya bahwa dia bisa kontrol emosinya, dia bisa kontrol amarahnya, dan dia tidak gampang menyalahkan pihak lain. Orang yang bertobat adalah dia pertama kali akan melihat kedalaman hatinya dulu sebelum dia melihat orang lain. Bukankah Yesus berkata, engkau tidak bisa menghakimi sesamamu, engkau melihat selumbar kepada saudaramu sementara ada balok di depan matamu sendiri. Ini pertobatan, saudara. Pertobatan adalah ketika dulu kita mencuri, ketika dulu kita menipu, ketika dulu kita melakukan hal-hal yang jahat, tapi sekarang kita berani tinggalkan itu semuanya. Pertobatan itu seperti Sakyus, dia pemungut cukai, dia peras orang-orang karena dia punya power kekuasaan. Tapi ketika bertemu dengan Yesus dan dia langsung memutuskan, mulai dari sekarang separuh dari kekayaanku aku akan berikan kepada orang miskin, dan barang siapa pernah aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Itu loh pertobatan. Jadi bukan hanya sekedar kulit dari luar, bukan hanya sekedar kita dibaptis. Pertobatan itu benar-benar kalau Anda menengok ke sini, ini hidup lama Anda langsung beralih ke sana. Itu pertobatan. Saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang sungguh mengalami pertobatan. Dari yang dulu mikirnya kotor, dari dulu yang mikirnya jahat, dari dulu yang seringkali berprasangka buruk kepada orang. Dan hari ini pikiran kita diperbarui. Kita memikirkan apa yang baik, memikirkan yang indah, memikirkan yang mulia, memikirkan yang sedap didengar dan patut dipuji. Kalau dulu mulut kita gunakan untuk gosip dan memfitnah, tapi hari ini ketika Anda putuskan bertobat, maka mulut kita gunakan untuk bersaksi dan memberitakan Injil Kristus Yesus Tuhan. Amin. Pertanyaannya kita perlu renungkan, benarkah kita sudah bertobat? Yang kedua, pertobatan itu akan terlihat jelas dari buahnya. Matius 7 ayat yang ke-15. Matius 7 ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Karena tidak mungkin pohonnya baik, buahnya tidak baik. Demikian pula sebaliknya, pohon yang tidak baik tidak mungkin akan menghasilkan buah yang baik. Dengan kata lain saya berkata bahwa buah itu menjadi identitas yang tidak terbantahkan. Apapun dalih alasan kita,
Orang hanya melihat buah dan buah itu dijadikan satu-satunya menjadi patokan dan ukuran. Saya tanya kepada Anda, kalau Anda mendengar kata Apple, mendengar merek Apple, apa yang muncul di benak Anda? Saya yakin sebagian besar mayoritas akan berkata, ini produk yang sangat inovatif, ini produk yang sangat berkualitas, ini produk yang desainnya sangat elegan. Begitu mendengar Apple, orang langsung membayangkan produk yang berkualitas, produk yang desainnya bagus, produk yang mewah, dan seterusnya. Kalau Anda mendengar nama Mercedes misalnya, langsung bayangan Anda adalah nyaman dan mewah. Kalau Anda mendengar BMW, Anda langsung membayangkan mobil yang sporty dan mewah. Kalau Anda membayangkan Toyota misalnya, Anda langsung membayangkan kalau dijual tidak rugi-rugi amat. Betul nggak? Merek-merek ini tidak perlu mendeskripsikan diri mereka. Tidak perlu menulis, mengumumkan kepada semua orang. Tidak perlu. Dan orang juga tidak akan baca itu semuanya. Orang hanya mengikuti perjalanan Apple kayak apa, mengikuti perjalanan Mercedes kayak apa, mengikuti perjalanan Toyota kepada apa, dan dari buahnya lah kita semuanya mengenal merek-merek itu. Nangkapkah maksud saya? Kalau saya menyebut Apple, Anda langsung ingat berkualitas, mewah, desain yang bagus. Kalau saya menyebut Toyota, Anda langsung punya image, ini punya value, price yang sangat bagus. Saya tanya, kalau kira-kira anak Anda ditanya, bagaimana papamu, bagaimana mamamu, kira-kira yang pertama kali muncul di benak pikiran anak-anak Anda apa? Galak, rewel, cerewet. Kalau ditanya bagaimana mertuamu, muncul pertama apa? Sulit, kasar, keras, tajam. Kalau ada orang menyebut nama Anda, yang pertama kali muncul apa? Orang sulit, orang tidak punya banyak teman, orang yang susah diatur, orang yang tidak jujur, dia penipu, hati-hati, dia kalau bisnis, dia orang yang tega. Apa yang muncul di benak banyak orang ketika mendengar nama Anda? Ataukah mereka akan berkata, dia sebagai ibu cerewet sih, tapi baik perhatian. Dia sebagai orang tua, mertua, kadangkala memang terlihat rewel. Tapi dia sangat sayang kepada menantunya. Galak, tapi sangat mengasihi anak-anaknya. Apa yang muncul di benak Anda ketika Anda mengingat seseorang, atau sebaliknya, ketika seseorang mendengar nama Anda, apa yang pertama kali muncul? Bahasa Jawa, wedoan. Itu tidak enak loh saudara. Ketika menyebut nama Anda, langsung membayangkan mata keranjang. Bukankah indah kalau orang menyebut nama Anda, mereka akan berkata, orang yang sangat setia. Di masa sulit saya tahu, tapi orang ini sangat setia. Di masa sukar, di masa benar-benar berat, dia begitu care dengan pasangannya. Anak yang berbakti, anak yang hormat dengan orang tua, anak yang merawat orang tua, anak yang ngerti orang tua. Kalau bicara soal bisnis, orang akan berkomentar, dia orang yang jujur, dia orang yang bisa dipercaya. Kalau kamu berbisnis dengan dia, aman kamu. Tidak ada tanggungan pun, tidak ada sesuatu jaminan yang kamu pegang pun, tapi namanya itu sudah menjadi jaminan garansi bahwa kamu baik-baik saja berbisnis dengan dia. Bicara soal persahabatan, mendengar nama Anda, maka orang akan segan dengan kualitas hidup Anda. Kalau Anda punya seperti ini, hidupmu benar-benar
berkualitas. Dan Anda tidak perlu berkata, saya orang Kristen, saya bisa berbahasa roh, saya melayani aktif, saya melakukan ini dan itu, saya nyumbang gereja paling banyak. Tidak perlu Anda mengatakan itu. Orang bisa lihat buah itu nyata dalam hidup Anda. Yang pertama-tama, keluarga Anda. Apakah hidupmu jadi berkat buat orang-orang di rumahmu? Apakah kalau Anda seorang pebisnis, hidupmu jadi berkat untuk karyawanmu? Kalau Anda seorang pekerja, apakah engkau menjadi berkat buat rekan kerjamu? Kalau Anda seorang yang masih belajar, apakah engkau menjadi berkat buat teman-temanmu? Apakah ketika engkau nge-game, apa yang terucap itu menjadi berkat? Karena kalau nge-game saudara, karena saya mati anak saya kalau nge-game, itu perkataan jujur itu pasti keluar. Betul enggak? Karena spontan saudara. Karena nge-game enggak bisa munafik. Kalau di gereja bisa munafik saudara. Tapi kalau nge-game itulah aslinya kita. Dan saya bersyukur belum pernah keluar kata-kata yang kasar. Teriak-teriak, iya. Tapi kalau kasar, kami tidak izinkan ada di rumah kami. Tidak boleh kata-kata kasar keluar dari rumah kami. Nah, ketika Anda nge-game, teman Anda yang di seberang, yang mungkin tidak kenal Anda langsung, hanya tahu nama Anda di game ini, hei generasi milenial, apakah mereka terberkati dengan cara nge-game? Sementara yang lain memaki-maki, sementara yang lain menyebut kata-kata jorok dengan sedemikian mudahnya. Anda, apakah benar-benar bisa menjaga perkataan Anda? Dan mereka ngerti tidak mungkin dibuat-buat. Karena dalam kondisi seperti itu, aslinya pasti keluar. Itu loh yang namanya pertobatan. Hal-hal simpel dalam hidup sehari-hari akan menunjukkan Anda bertobat atau tidak. Kalau saya suka sekali main badminton, saudara. Dan sebetulnya ukuran kita itu kadang-kala terlihat dari hal-hal sepele. In, out, itu bisa menentukan ini orang jujur atau tidak dalam kehidupan. Betul enggak? Orang yang ketika melakukan kesalahan langsung keluar makian. Ini akan menunjukkan apa yang di dalam saudara. Orang berkata, siapa yang tahu isi pikiran, siapa yang tahu isi hati. Tapi saya beritahu kepada Anda tidak bisa bohong. Karena apa yang ada di hati itu pasti meluap keluar. Kalau ada orang yang hatinya tidak beres, perkataannya pasti tidak beres. Orang yang pahit hati, kata-katanya pasti melukai. Orang yang terluka, kata-katanya pasti tajam pedas dan membuat orang lain juga terluka. Kalau yang di dalam ini kotor, perkataannya pasti kotor. Karena itu saudara, pertobatan itu harus diukur dari apakah kita benar-benar menghasilkan buah yang orang bisa lihat. Seekor singa, ketika dia berjalan di tengah-tengah hutan, singa tidak perlu mengaum. Kalau dalam bahasa fable, dia tidak perlu berkata, aku singa si raja hutan. Baru kemudian binatang-binatang yang lain tunduk. Kalau Anda lihat film The Lion King, singa itu tidak perlu berkata kepada binatang-binatang di hutan, aku raja singa, semua tunduk. Tidak perlu. Begitu singa dia berjalan, langsung semua binatang yang lain segan, respect, dan tunduk. Kenapa? Karena memang di dalam dirinya ada kualitas, ada sikap yang membuat orang mau tidak mau segan dan tunduk. Kalau Anda berada di tengah-tengah komunitasmu, kira-kira apa respon mereka terhadap Anda? Kalau engkau berada di tengah-tengah komunitasmu, dan komunitasmu tetap maki-makian keluar, kata-kata kotor keluar, cerita-cerita kotor keluar. Ada dua hal, mereka mungkin tidak begitu mengenal Anda, atau mungkin Anda sama dengan mereka. Kalau kita sama, bagaimana mungkin mereka bisa menghormati kita? Tapi begitu hidup kita berbuah, hidup kita bertobat, maka dengan sendirinya begitu terang datang, kegelapan itu pasti pergi. Tidak usah terang berkata, aku terang, kegelapan engkau pergi.
tidak perlu mendeklar seperti itu. Begitu terang itu ada, begitu lilin dinyalakan, langsung terang itu ada dan kegelapan itu sirna. Saudara-saudara, apakah kita benar-benar sudah bertobat? Yang ketiga, yang terakhir, saya akan selesai di sini. Yohanes 12 ayat yang ke-24. Yohanes 12 ayat yang ke-24. Bagaimana kita bisa berbuah? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus berkata, sesungguhnya kalau biji gandum itu tidak jatuh ke tanah dan mati, maka ia tetap satu biji. Tapi kalau dia mau mati, dia menghasilkan banyak buah. Kehidupan yang berbuah selalu diawali ego yang mau mati, kedagingan yang mau mati, semua tentang aku yang mau mati, baru hidup kita berbuah. Selama ego keakuan kita tidak mau mati, kedagingan tidak mau mati, mustahil hidup kita bisa berbuah. Kalau Anda ingin berbuah, tantangannya adalah apakah Anda bersedia mati secara daging? Apakah Anda mau ketika Anda tidak dihargai dan Anda tetap menghormati orang yang tidak menghargai Anda? Ketika Anda disakiti dan Anda tetap mau mengampuni orang yang menyakiti hati Anda? Ketika orang melakukan hal yang buruk kepada Anda melepaskan hak untuk tidak membalas? Ketika ada orang yang menuntut terus kepada Anda, minta terus kepada Anda, dan sebagai gantinya Anda tidak memilih untuk melakukan hal yang sama, menuntut dalam kehidupan ini, sebaliknya Anda bersedia untuk berkorban. Ego, keakuan harus mati, baru hidup kita berbuah dan dinikmati oleh banyak orang. Amin, saudara. Dan pertobatan adalah sebuah keputusan. Kita tidak bisa berkata bahwa saya sudah dari dulu, dari kecil ini bawaan. Dari kecil saya ini kasar, jadi tidak mungkin saya jadi halus. Dari kecil saya sudah bicara jorok seperti ini biasa. Dan saya tidak mungkin bisa, karena sudah lama menaun. Bicara soal ikatan dosa, dari sejak kecil saya terikat akan hal ini. Bagaimana mungkin saya bisa lepas? Tapi saya ingin mengatakan kepada Anda, Roh Kudus justru dikirim kepada kita, menolong kita supaya hidup kita berubah dan mengalami pertobatan. Amin. Harusnya kita malu, saudara, dengan satu tokoh di dalam Alkitab yang bernama Esau. Begitu mendengar nama Esau, kita selalu berpikir bahwa ini orang yang memiliki nafsu rendah. Karena hanya demi sepiring makanan, dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Anda tahu cerita itu. Tetapi tahukah Anda bahwa di akhir hidupnya, Esau mengalami perubahan yang luar biasa. Di akhir hidupnya, Anda melihat bahwa Esau dan keturunannya juga diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia mau berubah. Dalam tanda kutip, Esau pun bisa bertobat. Dari yang perangainya kasar, dia bisa menjadi halus dan lembut. Dari orang yang sedemikian benci kepada adiknya, bahkan berniat untuk membunuh adiknya. Tetapi ketika Yakub pulang, Esau lah yang menyambut. Kalau Anda baca teliti dengan sungguh-sungguh. Sekalipun inisiatifnya memang Yakub yang mau pulang ke tanahnya, ingin bertemu dengan kakaknya. Tapi inisiatif pertama untuk menjumpai Yakub, untuk berjalan, berlari, memeluk, itu bukan Yakub, tapi justru Esau. Bukankah harusnya dia punya hak untuk membalas? Dia sudah dicurangi, dia sudah ditipu. Bukankah dia punya hak untuk marah kepada adiknya? Tapi yang Alkitab catat adalah Esau mengasihi adiknya. Saudara-saudara, orang yang paling sulit pun ternyata bisa berubah.
Orang Jawa punya sebuah ungkapan, katanya bahwa watuk iso diobati, tapi watak digowo sampai mati. Tapi kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, tidak ada yang mustahil. Tidak ada watak yang tidak bisa diubah oleh karya Roh Kudus dalam hidup kita. Mungkin tidak berubah dalam arti, kalau dulu Anda memang bicaranya tegas. Mungkin tidak berarti ketika Anda percaya Yesus dan bertobat, langsung tiba-tiba nada bicara Anda berbeda. Mungkin tidak itu maksudnya. Paulus itu orang yang keras, dia percaya kepada Yesus, tetap keras, tapi keras dalam jalur yang benar. Petrus orangnya seperti itu, spontan, dan ketika bertobat, ya tetap spontan. Jadi saudara, yang berubah itu bukan luarnya, yang berubah justru apa yang di dalam, tanpa meninggalkan keunikan dan identitas aslinya. Jadi dengan kata lain, saya ingin berkata kepada Anda, pertobatan semuanya bisa terjadi dalam hidup kita. Pertanyaannya bukan bisa atau tidak, tapi maukah kita mengizinkan Roh Kudus memproses hidup kita, membentuk hidup kita. Dimulai dari apa? Aku, kedagingan, ego yang mau mati. Amin, saudara. Saya berdoa hari ini di tengah-tengah ibadah Pentakosta, pencurahan Roh Kudus dicurahkan supaya kita menghasilkan buah pertobatan, dan supaya dengan buah pertobatan itu hidup Anda menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Roh Kudus akan menjadikan hidup kami indah. Engkau memandang kami mulia. Karena sungguh kami mau mengambil keputusan untuk kami bertobat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami indah ya Tuhan. Supaya Engkau memandang kami sungguh mulia. Terima kasih. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, takkan setia kepadamu Tuhan. Mari datang kepadanya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan,
menjadikan kami mulia, sebab karya Tuhan nyata dalam hidup kami. Mungkin dulu kami dikenal sebagai orang berdosa. Mungkin kami dulu dikenal sebagai orang jahat. Mungkin dulu kami dikenal sebagai pezina. Mungkin dulu kami dikenal sebagai pendusta. Mungkin kami dikenal dengan sebutan-sebutan yang tidak baik. Tetapi hari ini kami mengizinkan karya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Dan ketika kami buka hati sungguh-sungguh terhadap karya-Mu, maka orang yang paling keras sekalipun Engkau bisa melembutkannya. Orang yang paling sulit sekalipun Engkau bisa melunakkannya. Kami mempercayai bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau untuk mengerjakan hidup kami. Karena itu kami berdoa, biar seluruh jemaat dan semua orang yang mengikuti online service ini, kami membuka hati untuk karya Roh Kudus dalam hidup kami. Karena hanya dengan buah, maka Kristus bisa dikenal. Hanya karena hidup kami berbuah, maka nama Bapa dipermuliakan. Bukan successful, but fruitful. Bukan hanya sekedar sukses berhasil menurut ukuran dunia, tapi sungguh kehidupan yang berbuah-buah bagi Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Beri kekuatan, kesanggupan untuk kami melakukannya. Kami bersyukur. Mari jemaat siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Para pelayan Tuhan, Kau yang sudah melayani di rumah Tuhan, jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sebab sesungguhnya orang yang melayani Tuhan dengan ketulusan, kemurnian, dan kesungguhan hati, semua yang dikerjakan dihitung sebagai upah. Demikian pula jemaat Kau yang ada di rumah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya karya Roh Kudus akan diberikan kepadamu, supaya engkau akan mengalami buah-buah dalam kehidupan. Orang tidak lagi menganggap engkau sebagai orang yang jahat. Engkau tidak lagi dikenal sebagai orang pendosa. Tapi engkau dikenal sebagai orang yang hidupnya diubah oleh karya Kristus. Terimalah juga berkat atas rumah tangga, atas keluargamu. Engkau akan bahagia dengan pasanganmu, dan anak-anakmu pun diberkati oleh Tuhan. Engkau tidak perlu khawatir akan keturunanmu, sebab keturunanmu pasti dipelihara oleh Tuhan. Mereka punya masa depan yang cerah di hadapan Tuhan. Diberkatilah akan kesehatanmu, saudaraku. Di tengah wabah virus, kalau engkau jaga kesehatanmu dengan baik, dan engkau berpaut kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan engkau dari segala penyakit. Demikian pula pekerjaanmu akan diberkati oleh Tuhan. Tantangan boleh terjadi, tetapi orang benar yang mengasihi Tuhan, hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Engkau akan diangkat naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan diberkati juga engkau yang masih sekolah. Melalui studimu, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Dan melalui hidupmu di komunitasmu dan dimanapun engkau berada, hidupmu akan menjadi kesaksian yang baik dan mempermuliakan nama Tuhan. Engkau yang merindukan anak, diberkatilah akan buah kandunganmu. Diberikan keturunan ilahi kepadamu. Terimalah berkat yang datangnya dari Bapamu di sorga, oleh kasih sayang anaknya Yesus, dan oleh persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semuanya. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom, damaianlah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damaianlah sekarang dan selamanya.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.